hari ini pas dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, ya, Dirgahayu Indonesia. Hari ini kita juga memanfaatkan momentum yang baik untuk meresmikan rumah tempe kita. Jadi rumah yang sederhana, masih kecil untuk tahap awal untuk memproduksi tempe. Nanti sebentar lagi kita akan pasarkan. Nah, kenapa kita harus memproduksi tempe sendiri? Karena kita menginginkan makanan yang sangat utama, yang sangat kita butuhkan, kita sebagai seorang vegetarian. Maka tempe itu kita maunya adalah pembuatan yang sangat higienik, yang sangat higienik, ya. Pada saat ini kita siapkan tempat yang sederhana, yang kecil, tapi nantinya, ya, di dalam master plan-nya itu sudah ada tempatnya pabrik tempe. Kiranya hari ini adalah hari yang baik. Marilah kita sama-sama meresmikan, ya, rumah tempe kita, dan kita juga sekali lagi mendukung, ya, kalau makan tempe, ya, belilah dari kita, ya, kita yang supply. Selamat siang Bapak Ibu semua. Saat ini kita sedang berada di Rumah Tempe Pusbatara, itu Pusat Budaya Alam Nusantara. Dan saat ini kita sedang bersiap-siap untuk memproduksi yang pertama kali tempe sehat, tempe yang higienis di Rumah Tempe Pusbatara kita di Legok, Tangerang. Dan kita lihat apa sih perbedaannya tempe sehat yang kita produksi di sini dengan tempe pada umumnya. Selama ini kita banyak menonton, ya, berita-berita maupun di dalam media sosial yang sering mengatakan bahwa tempe itu jorok. Dikatakan tempe itu dibuat dengan diinjek-injek dengan kaki. Makanya saya sering membuat sebuah lelucon dalam seminar-seminar saya tentang gizi tempe, bahwa tempe semakin diinjak semakin bergizi karena ada penambahan vitamin K di situ, yaitu kaki dan keringat. Jadi ini sebuah anekdot yang sering saya sampaikan di dalam webinar maupun seminar sebelum kita pandemi. Jadi sebetulnya itu memang terjadi di dalam praktek di zaman dulu dan mungkin sampai saat ini masih ada. Tetapi kita perlu tahu tempe bisa dibuat dengan cara yang higienis, ya, bahkan memenuhi standar SNI, ya. Jadi sangat sehat dan juga menggunakan peralatan yang memenuhi standar yang kita sebut food grade, ya. Jadi grade untuk makanan, bukan seperti yang pakai kaki tadi, ya. Kaki itu food grade juga, tapi grade-nya foodnya itu pakai T. Kaki bukan food, pakai D makanan. Jadi semacam lelucon yang mungkin membuat suasana yang lebih ceria. Jadi tempe itu banyak sekali mitosnya, ya. Banyak orang mengatakan tempe itu bisa membuat asam urat, padahal banyak penelitian membuktikan bahwa tempe tidak menaikkan asam urat, ya, asal dimakan sesuai dengan porsi yang dianjurkan untuk gizi seimbang. Kemudian juga katanya tempe jorok. Iya, memang beberapa tempe dengan teknologi yang lama masih, tetapi teknologi baru menggunakan air yang sudah bersih, bahkan melalui filtrasi, ya, memenuhi persyaratan air bersih untuk pengolahan makanan. Bahkan kita juga menggunakan peralatan, baik itu mesin maupun peralatan yang lain yang menggunakan stainless steel yang sudah merupakan food grade. Jadi kemudian apalagi ruangan yang digunakan juga ruangan yang sangat bersih yang sesuai dengan standar kesehatan produksi makanan sehat. Begitu juga dengan bahan bakunya. Nah, di sini kita tidak menggunakan kedelai yang tidak berkualitas, tapi kita menggunakan kedelai yang non-GMO dan juga organik, ya. Jadi betul-betul bukan saja prosesnya yang bersih, yang sehat, yang higienis, tapi juga bahan bakunya kedelainya tidak menggunakan kedelai GMO, ya. Kita menggunakan kedelai non-GMO dan juga kedelai yang organik. Jadi dengan demikian membuat tempe di samping memang gizinya sudah sangat tinggi, tapi juga menjadi sehat dan bersih dan higienis. Nah, sebagai contoh saja, di dalam penelitian yang pernah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, bahwa gizi tempe itu betul-betul tinggi sekali. Saya suka mengatakan sebuah pernyataan begini, gizi tempe 10 kali di atas daging, tetapi harga tempe 10 kali di bawah daging. Contoh kasus, ya. Untuk zat besi tempe, itu dalam penelitiannya Kemenkes kita, bahwa tempe dalam 100 gram tempe basah atau fresh tempe mengandung kira-kira 10 mg zat besi, ya. Tetapi di dalam 100 gram daging sapi cuma ada 2,8 mg zat besi. Dan dalam 100 gram yang sama daging ayam hanya 1,5 mg zat besi. Apalagi kambing, daging kambing itu lebih rendah lagi zat besinya, cuma 1 mg
zat besi. Begitu juga dengan kalsium tempe, tinggi sekali. 129 mg kalsium tempe, yang mana di dalam daging sapi hanya ada 11 mg kalsium dalam 100 gram daging sapi. Begitu juga dengan ayam, daging ayam hanya ada 14 mg kalsium, dan dalam daging kambing cuma ada 11 mg. Jadi, saya bisa mengatakan bahwa besi tempe 10 kali di atas daging kambing, 7 kali di atas daging ayam, dan 4 kali di atas daging sapi. Sedangkan kalsium tempe hampir 9-11 kali lebih tinggi dari daging kambing, sapi, dan ayam. Protein tempe sekitar 18,sekian%, setara dengan daging sapi dan daging ayam, tetapi masih lebih tinggi daripada daging kambing, ya. Begitu juga dengan lemak. Lemak dalam tempe bukan saja lemaknya rendah, hanya sekitar 4%, tetapi juga kebanyakan lemak tidak jenuh, yang dalam tubuh kita bisa menurunkan kolesterol jahat LDL atau low density lipoprotein. Dengan demikian, bisa menjadi makanan untuk bisa mencegah atau mengurangi risiko penyakit kardiovaskular seperti jantung, stroke, hipertensi, dan lain-lain. Tetapi di samping lemaknya tinggi dalam daging, begitu juga lemaknya adalah lemak, kebanyakan lemak jenuh. Yang lemak jenuh dalam tubuh malah menaikkan LDL, jadi meningkatkan risiko jantung, stroke, dan hipertensi, dan penyakit kronis yang lainnya. Saya kira itu sekelumit secara singkat bagaimana tempe yang sehat dan tempe yang bergizi untuk bisa membantu meningkatkan status gizi dan kesehatan kita. Baik, silakan mengonsumsi dan hidup sehat dengan tempe. Sampai kita membuat slogan bahwa tempe adalah hadiah dari Indonesia untuk dunia.